Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Reno Irawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2. Saya mengajar di SD 46 Lebong, Desa Turantiging, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Curug, Bengkulu, tahun 2023, pada hari ini 31 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan tema Asmaul Husna kelas C kelas 5. Mohon masukan dan bimbingannya untuk perbaikan ke depannya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Lagi sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi ini bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita hari ini diberi kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, seperti minggu lalu yang sudah Bapak jelaskan kepada kalian bahwa minggu ini akan melanjutkan pembelajaran apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna, ya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, Bapak inginkan ketua kelasnya untuk membacakan doa. Yuk, ketua kelas inti doanya. Apa yang kita dapatkan bermanfaat. Ya anak, sekarang Bapak tanya dulu absensi dulu. Ya, siapa yang hadir? Rifki nampaknya dari kemarin tadi hadir sakit. Operasi ya. Ya, semoga kita mendoakan semoga Rifki cepat sembuh. Ya. Membangkitkan rasa nasionalisme kita hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mohon anak untuk berdiri. Nah, silakan duduk kembali.
kita hari ini, ya, siapa di sini yang sudah tahu apa itu Asmaul Husna? Apa Asmaul Husna? Pernah dengar Asmaul Husna? Apa itu? Apa itu? Coba tunjuk tangan. Nama-nama Allah. Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Nama-nama Allah yang baik. Itu Asmaul Husna, itu adalah nama-nama Allah. Ada berapa? 99 nama-nama Allah yang baik yang harus kita ketahui. Namun di pembelajaran hari ini kita hanya mempelajari 5 dari nama-nama Allah. Ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, dalam pembelajaran ini pasti kita mempunyai tujuan, ya. Jadi dari setiap pembelajaran kita mempunyai tujuan. Apa itu tujuannya, ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian harus mampu memahami Asmaul Husna, diantaranya Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan makna Asmaul Husna, ya. Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Ba'is. Ya. Kemudian nanti di sini kalian harus mampu menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna tadi, ya. Kemudian yang keempat, nanti kalian di sini akan membuat tulisan indah, kaligrafi, ya, kaligrafi Asmaul Husna ini, ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Paham. Jadi nanti kita harus mampu dari tujuan pembelajaran kita semua. Ya, anak, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, pembelajaran kemarin kan Bapak sudah bagi kelompoknya sesuai dengan tingkatan kita masing-masing. Ya, silakan untuk anak-anak membagi kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya, sini. Ya, anak-anak, siapa yang pernah dengar kata-kata ini? Tak kenal maka tak. Siapa yang pernah dengar? Percaya tak dengan kata-kata ini? Percaya. Hah? Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Kenapa? Kalau kita tidak mengenali orang maka itu kita bisa sayang. Yang begitu juga dengan Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Mau nggak kita sayang sama Allah? Kalau kita mau sayang maka kita harus kenal dulu, ya. Kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu, kita akan sayang, ya. Seperti dalil dalam surat Al-A'raf yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna, ya. Itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka pula akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan, ya. Itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa nama-nama Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Ya, apa saja nama-nama Allah yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama apa? Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu? Al-Qawiyyu adalah Allah memiliki sifat maha kuat lagi maha perkasa. Allah memiliki kekuatan di atas segalanya, ya. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari Allah. Itu Al-Qawiyyu, ya. Rasulullah juga bersabda bahwa
Mukmin yang kuat lebih disenangi daripada mukmin yang lemah. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, maka bantulah yang lemah dan miskin. Nah, ya. Kemudian yang kedua apa lagi? Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Berdiri, sifat berdiri sendiri. Nah, jadi Allah itu tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang membantunya. Jadi Allah itu berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, itu makanya Allah berdiri sendiri. Berdiri sendiri, ya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya, ya. Kemudian apa sikap kita untuk Al-Qayyum ini, hikmahnya, ya. Yang pertama, sifat ini memberi keteladanan kepada kita. Di antaranya, yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, ya. Anak muslim terbiasa memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan menyiapkan pakaian sekolah. Nah, seperti itu. Seperti yang biasa Bapak kasih tahu sama kalian, ya. Jadi kalau udah di rumah, udah mau sekolah, udah mau berangkat, udah mau ngaji, kita harus persiapkan peralatan kita sendiri. Itu sikap perilaku yang kita harus ladani dari sikap atau Al-Qayyum. Kemudian yang ketiga apa? Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Allah Maha menghidupkan, ya. Allah memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, ya. Ini tertera dalam firman di hari akhir nanti, di hari kiamat, setelah kita dimatikan semua, maka Allah akan hidupkan lagi kita, ya. Jadi Allah itu Maha membangkitkan. Allah yang akan membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Jadi kita nanti di alam kubur ini dibangkitkan kembali oleh Allah, ya. Allah akan menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang telah mati, ya. Apa keteladanannya dari mana ini? Sebagai anak muslim harus mengambil keteladanan dari sifat al-ba'id. Keteladanan yang dimaksud adalah satu, meyakini kebenaran hari kebangkitan. Yakin tidak kita ada hari kebangkitan? Yakin. Kemudian peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat. Ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan sama teman kita. Nah, biar nanti bisa berguna akhirat, dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain, ya. Nah, itu adalah 5 nama-nama Allah yang akan kita pelajari, ya. Di sini ada yang mau menanyakan? Kalau Bapak lihat ya, berarti semuanya sudah paham, sudah mengerti apa itu nama-nama Allah tadi. Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mubin, dan Al-Baqi, ya. Nah, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, di sini kelompoknya sudah terbagi 2 sesuai dengan kelompok yang kemarin, ya.
Dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan, Bapak bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerja yang akan kalian kerjakan, ya. Ini lembar kerja ini kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang Bapak berikan, ya. Untuk kelompok ini, Bapak persilakan menulis Asmaul Husna yang kita pelajari tadi, ya. Yang 5, kalian buat contohnya, ya, contoh perilaku yang harus kita lakukan dalam meneladani Asmaul Husna, ya. Kemudian perhatikan lagi untuk kelompok ini, ya. Untuk kelompok ini kalian menempel gambar yang sudah Bapak sediakan, ya. Jadi setiap gambar nanti kalian tempel, kalian buatkan artinya dan buatkan contoh perilakunya, ya. Paham? Untuk kelompok ini? Dah. Ika. Ya, apa you? Kepada kelompok 1 kita persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Ya, siapa yang mempresentasikan? Perhatikan yang lain. Kakak bisa. Satu, menunjukkan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup tanpa kehilangan keyakinan. Dua, menjadi mandiri dan tidak terganggu pada hal-hal duniawi dalam mencapai kebahagiaan. Tiga, membantu orang lain untuk mencapai potensi hidup baru mereka dan memberikan semangat positif. Empat, menerima kematian. Dah.
presentasi dari kelompok 1. Kita beri akun untuk kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Sudah. Silakan duduk kembali kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan. Al-Qayyum. Artinya Artinya maha kuat lagi maha perkasa. Satu, Al-Qayyum. Satu, Al-Qayyum tetap sekolah dalam keadaan susah. dua. Dua, artinya maha berdiri sendiri. Tiga, Al-Muhyi. Tiga, Al-Muhyi membantu teman yang susah atau meminjamkan pensil kepada teman. Empat, artinya maha perhatian. Empat, Al-Mumin. Empat, Al-Mumin menerima dengan ikhlas jika ada keluarga yang meninggal. Lima, artinya maha membangkitkan. Al-Ba'is. Lima, Al-Ba'is menjaga kebersihan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Nah, gimana kelompok 2? Kita beri aplaus kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan mengingat nama-nama Allah. Bagaimana kelompok 1? Dua, paham? Ya, silakan duduk lagi kelompok 2. Jadi itulah hasil kerja kelompok, hasil presentasi kita dari kelompok-kelompok kita hari ini, ya. Nah, sedikit Bapak kasih, ayo membiasakan perilaku terpuji Asmaul Husna. Dari apa yang kalian dapatkan tadi dari hasil diskusi itu adalah sudah bagus, ya. Nah, sekarang kita biasakan perilaku terpuji Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Pertama, biasakan menjadi pribadi rendah hati, ya, dan menjauhi kesombongan. Pribadi rendah hati akan membuat hati menjadi lapang dan tidak mudah marah, ya. Kalau kita rendah hati, kita tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Kemudian kedua, mulailah melakukan aktivitas secara mandiri, mulai dari menyiapkan peralatan sekolah, peralatan kita buat ngaji, peralatan kita belajar, ya. Kemudian yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, ya. Jadi setiap perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang terakhir, bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah, ya. Jangan mudah menyerah dalam belajar. Tidak ada pakaian, ya. Tidak ada pensil, tidak ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mendapatkannya, ya. Itu saja dari contoh-contoh perilaku terpuji Asmaul Husna. Di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Bisa kita lakukan itu? Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada yang kita simpulkan. Kita ambil poin-poin dari pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, coba baca, Raka. Kesimpulannya apa, Raka? Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Kekuasaannya meliputi segala sesuatu dan tidak ada yang dapat menghalangi atau menandingi kekuasaannya. Al-Qayyum, Allah yang maha hidup dan maha mandiri.
Itu kesimpulan yang kita dapat hari ini ya. Jadi pembelajaran kita Asmaul Husna ini ada 5: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is ya. Di Al-Qawiyyu apa artinya? Maha kuat. Al-Qayyum apa artinya? Al-Muhyi apa artinya? Al-Mumit apa artinya? Al-Ba'is apa artinya? Nah, itu jadi kalian sudah tahu semua arti-arti dari nama Allah yang kita pelajari hari ini. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti di bab selanjutnya kita akan mempelajari keteladanan para nabi. Ada berapa nabi kita? 5. Ini akan kita pelajari ya. Ya, akhirnya untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak persilakan ketua kelasnya untuk kembali memimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.